Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi para subscriber dan bagi para penonton. Oke, sebelumnya subscriber, semoga kita selalu dalam suasana yang sukses dan sehat walafiat. Karena di musim pandemi seperti ini kita harus sering mengabarkan berita tentang kesehatan kita. Dan para penonton yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe dulu channel saya, channel Teguh ANS, agar saya semakin tambah semangat untuk membagikan video-video inspiratif. Masih di dunia perporangan, pada kesempatan kali ini sedikit yang ingin saya ulas tentang porang juga. Meskipun saat ini harga panen porang begitu anjlok, tapi tidak menyurutkan bagi para petani, karena Menteri Ketahanan Pangan pun dan didukung oleh pemerintah yang lainnya juga terus menggenjotkan agar porang Indonesia itu bisa menjadi porang yang kualitasnya adalah kualitas ekspor. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin bagi para pemain porang lama ini adalah sudah hal yang biasa, tapi bagi yang baru bergabung di dunia perporangan ini akan menjadi suatu pilihan atau suatu pengetahuan tentang perbibitannya. Porang itu sebenarnya bisa dikembangkan melalui 3 tahapan atau 3 jenis. Ada dari biji, ada dari katak, dari bunga spora atau ponangnya, dan yang ketiga ada dari umbi kecil atau umbi mini. Dari 3 itu tentunya mempunyai masa panen yang berbeda-beda, dan tentunya hasilnya juga akan berbeda-beda. Ini kucing saya kok ikut dilihatkan. Oke, dari ketiga itu bagi para penonton tentunya ini akan saya ulas kekurangan dan kelebihan dari masing-masing tiga bibit porang tersebut. Oke, tonton terus dan ikuti saya agar makin semangat tentunya dalam berbagi. Yang pertama adalah ini, ya meskipun ini sedikit, antara ini sebagian contoh dari calon bibit porang yang nantinya akan saya tanam sendiri. Nah, di sini ada bukan semacam nih, sebenarnya ini adalah umbi kecil yang tidak masuk dalam panen produksi, dan ini ukurannya belum mencapai 1 kilo. Kalau yang ini agak besar, ini paling ini adalah 5 ons. Kalau yang kecil-kecil ini paling sekilo isi 10-an. Nah, porang juga bisa dikembangkan dari umbi kecil atau umbi mini ini, dan kalau kita pakai bibit yang seperti ini tentunya dalam satu musim kita sudah bisa panen. Itu umbi panennya. Yang kedua, kelebihannya ketika kita pakai umbi mini ini atau umbi kecil ini, katanya tentunya nantinya akan menghasilkan katak yang super atau katak yang besar. Nah, seperti ini. Tetapi kelemahannya ketika kita pakai bibit umbi itu, satu yang pernah saya alami ketika pupuk dasarannya adalah pupuk dari kotoran hewan, itu kita tidak difermentasikan, karena umbi ini sifatnya kalau umbi ini sebenarnya mudah rawan busuk, karena tergores sedikit akan mengeluarkan lendir, dan lendirnya itu akan menghasilkan kayak pembusukan gitu. Jadi harus berhati-hati, proses penyimpanannya pun juga harus sangat hati-hati gitu. Ini kalau dari umbi mini. Tetapi umbi itu sebenarnya kalau kita preteli lagi atau kita perluas lagi antara umbi yang kecil
umbi yang kecil, umbi yang segini. Ini kucing saya ini kok ngikut saja, mau action. Umbi kecil, terus umbi yang segini dengan umbi yang segini, kualitasnya di bawah setengah kiloan atau 5 ons. Saya memilih dan menyarankan kepada teman-teman lebih memakai yang umbi agak besar saja, karena kalau umbi besar itu satu musim sudah bisa dipanen, sementara yang umbi kecil segini ini belum tentu bisa dipanen dalam satu musim, kadang bisa sampai 2 musim atau 2 musim lah maksimal itu bisa dipanen minimal. Kalau umbi besar itu satu musim saja sudah bisa dipanen, dan kalau umbi kecil itu biasanya katanya itu hasilnya juga tidak sebagus dengan umbi besar, umbi yang agak besar. Pokoknya kalau mau pakai atau mau memperbanyak budidaya porang, saya sarankan kalau pakai yang umbi ini adalah umbi yang 1 kilo isi minimal isi 5. Kalau di atas 5 itu sudah mendingan katak saja daripada umbi. Kalau saya seperti itu. Nah, yang kedua, porang bisa dibudidayakan dari bibit katak. Katak ini biasanya adalah, kalau bisa diartikan, ini adalah buah dari porangnya itu, karena ini yang menempel-nempel di bagian daun itu. Nah, katak itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau yang seperti ini adalah masuk grade super atau nomor 1, sementara yang di sebelahnya itu masuk di grade nomor 2. Ada lagi yang lebih kecil, tenang saja, saya tunjukkan. Ini masuk, kalau yang ini masuk di urutan ketiga. Kalau yang urutan pertama tadi sekitar 1 kilo isi 40 sampai 50. Kalau yang kedua itu antara 60 sampai 90-an. Kalau yang ketiga ini 100 sampai 130. Dan ada lagi di atasnya, saya tunjukkan lagi. Ini masih yang nomor 3 tadi, antara 100 sampai 120-an, jadi segini. Jadi 1 kilo isinya seperti itu. Nah, yang lebih kecil lagi biasanya saya membaginya biasanya di ukuran yang mana ya, ini sudah saya pilah-pilah sebenarnya. Nah, ini yang paling bawah ini, yang katak mini ini kalau 1 kilo itu bisa antara berapa ya, 200 sampai 400-an. Nah, ini yang super. Nah, kalau dari katak ini sebenarnya sangat apa ya, bisa dikatakan sangat paling disukai oleh para petani yang sudah lama main di perporangan, karena sifatnya katak ini kalau yang super ini bisa dipanen satu musim pun insya Allah saya katakan sudah bisa, asal kita benar dalam hal pembudidayaannya. Kalau yang nomor 2, nomor 3 itu rata-rata emang 2 musim gitu. Nah, kelebihannya kalau katak ini sangat mudah sekali perawatannya, dan selama yang sudah saya lakukan itu tingkat kebusukan di penanaman itu hampir tidak ada, tergantung dari pupuk yang kita pakai dalam waktu dasarannya. Itu sebagai biasanya saya memakai pupuk kandang. Kalau sudah difermentasi sangat aman sekali, dan ini saya jamin ini sudah pasti akan tumbuh. Contohnya ini sudah mengeluarkan tunas seperti ini. Ini semakin lama akan berubah agak ya, warnanya seperti ini, kayak warna apa ini, puyuh gitu.
karena ini sudah tingkat kekeringannya atau tingkat kadar airnya sudah sangat sedikit sekali. Dan saya jamin kalau kata ini sangat mudah sekali penyimpanannya pun. Yang ketiga, biasanya yang ini untuk pembudidaya porang ini bisa dilakukan atau dari bibit ini. Ini namanya adalah bunga porang atau spora atau ponang, biasanya orang menyebut seperti itu. Ini yang masih menempel di tongkol-tongkolnya, posnya seperti ini. Ini sudah saya panen dari, atau saya sudah ambil dari kebun. Ini kalau yang hijau ini belum masak atau belum tua. Kalau yang sudah merah-merah atau oranye ini sudah busuk dan siap di proses selanjutnya. Dan kalau jadinya kering seperti ini spora, ponang, spora. Ini 1 kilo itu hitungannya hampir ribuan kalau yang ini, jadi relatif lebih banyak lagi. Cuma kalau masa tanamnya ini sampai panen, kalau spora ini minimal itu adalah 3 musim gitu. Jadi lebih lama lagi, karena musim pertama itu akan masih menjadi umbi kecil, musim kedua agak besar, dan musim ketiga siap menjadi umbi produksi. Oke, jadi seperti itu. Dan pada kesimpulannya, porang itu bisa dibudidayakan melalui 3 bibit: umbi, katak, dan ponang atau dari bunganya. Umbi relatif singkat penanamannya, 1 musim bisa panen. Yang kedua, katak itu ada, kalau dari katak super itu 1 musim bisa panen, minimal rata-rata itu 2 musim kalau yang katak. Kalau yang dari ponangnya atau dari benangnya itu minimal 3 musim untuk menjadi umbi produksi. Jadi seperti itu bagi yang saat ini pengen bergelut di dunia perporangan. Meskipun harga porang saat ini jatuh hampir 50%, tapi lihat kenyataannya di tempat saya sampai bulan Juli ini masih banyak orang yang mencari bibit porang. Dan mudah-mudahan ke depan harga dipanen dari porang itu akan meningkat. Oke, terima kasih sebelumnya. Sesudahnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita sukses, dan salam budidaya porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.